di. Ini yang paling berat ini. Ini yang 1,5 bulan hampir 1 kilo lebih, malah 1 kilo ini. 1,5 bulan, 1 kilo. Lebih ini 1 kilo. Lebih 1 kilo. Juga nih, berat. Dan ini kan anaknya daging semua ini kalau dia ikut pakannya. Kalau sumber pakannya cukup, malah kalau mau berternak lebih baik ternak bebek menurut saya. Ini yang 3 bulan ini. Ini umurnya 3 bulan. Ini 2,5 bulan. Ini 3 bulan. Ini sebulan. Sebulan setengah. Ini sebulan. Oh, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Beratnya 1 kilo lebih. Mesin penggilingan. Bisa bikin pakan sendiri. Jagung, Limbah jagung, ayam potong, jagung kanca. limbah ayam. Ini jagung aja ini. Jagung aja. Nih, Ampas kelapa, ampas kelapa, limbah kelapa, dedak. dedak, limbah ayam potong. Ini limbah ayam potong. Limbah ayam potong. Khususnya ini, Iya, limbah. nggak mau dia orang. Nggak mau kan yang dipotong-potong yang dibuang itu. Oh, ini dibuang. Tuh, Limbah khususnya nggak dipergunakan sama orang. dipergunakan, tapi kan yang ujung-ujung itu nggak dimakan dia, Oh, dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di acara yang sangat berbahagia ini. Kembali lagi kita akan berbincang-bincang dengan peternak sekaligus pengusaha. Tadi kita sudah lihat ternak itiknya ya. Jadi saya lihat itu ada itik alabio, tapi itik alabio ini dia ini melihara jantan betina, tapi dia peminatnya ya banyak untuk langsung untuk dipotong ya. Padahal ini kan itik untuk petelur, tapi 2 bulan ke atas sampai 3 bulan. Sudah banyak yang beli untuk dikonsumsi
sama masyarakat ya. Ya, jadi pada acara ini kita ingin menyoroti terkait dengan peternak kita. Jadi pada kesempatan ini kita berbicara terkait dengan bagaimana masa depan peternak kita, terkait dengan peternak yang dipelihara. Jadi kalau ternak itu bermacam-macam, ada ternak unggas, ada ayam, ada bebek, ada ternak hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan ada ternak ya kecil seperti kambing dan domba. Tapi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersama dengan peternak kita yang sangat pengalaman di bidang usaha ya, sejenis semua usaha. Terus sekarang dia sudah mulai bergelut di peternakan. Dulu beternak ayam, sekarang mulai dia beternak itik potong. Kita mau mendengar peternak kita ini bagaimana prospek beternak itik. Padahal ini itik sejenis ya ayam petelur, bebek petelur. Cuma ini bisa 2-3 bulan itu langsung dijual, dikonsumsi untuk dipotong oleh para konsumen yang kira-kira per minggu itu habis 100 ekor katanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lebih dekat lagi nih. Jadi peternak kita ini namanya Pak Tandiwaya. Jadi peternak kita ini bisa dibilang semua usaha dikerjakan ya. Mulai dari koperasi, finance, sekarang masuk di dunia peternakan ya. Kita akan bincang-bincang dengan beliau ini terkait dengan bagaimana prospek dalam ternak ini, dalam peternakan. Selamat pagi mendekati siang. Kita mohon mungkin masukan, arahan dari Pak Tandi ini terkait dengan usaha di peternakan itu yang punya masa depan, yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba setiap hari itu. Kira-kira beternak apa, gambarannya bisa kita diceritakan. Silakan Pak. Pertama, sebenarnya usaha itu semuanya ada keuntungannya. Akan tetapi bagaimana besar kecilnya keuntungan itu tergantung bagaimana kita mengelola peternakan ini. Sama seperti ternak ayam, ternak itik, dan ternak selain itu juga sama, karena berhubungan dengan pakan. Nah, yang berkaitan dengan pakan ini, apabila kita 100% menggunakan pakan konvensional atau pakan pabrikan lah, Pakan jadi, maka tingkat resikonya sangat tinggi untuk rugi labanya. Nah, akan tetapi ada beberapa peternak sekarang yang sudah mulai berternak dengan mencari pakan alternatif. Pakan alternatif ini diantaranya memilih jenis-jenis pakan atau sumber bahan baku pakan yang mendekati nilai gizinya itu yang mirip lah. Nah, untuk itu dia menggunakan limbah-limbah seperti ada namanya limbah kedelai, limbah tahu, ampas kelapa, itu digunakan sebagai bahan alternatif. Yang selanjutnya untuk melihat sumber-sumber pakan ini, kita harus melakukan uji coba. Nah, kira-kira kalau ternak itu di usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan,
kalau tingkat perkembangan bobot beratnya itu mendekati dari pakan yang menggunakan pakan toko atau pakan pabrikan, maka kita akan membuat kombinasi-kombinasi yang lain yang kira-kira sangat mendekati sekali. Kalau saya berpengalamannya dulu dari ayam kampung super dulu. Pernah melihara ayam kampung super? Pernah saya memelihara, waktu itu uji coba 1 periode ya. Cuma kita terbentur dari pembelian pakan yang cukup mahal, akhirnya saya lepas dia cuma 1 periode. Ada keuntungannya ada, tapi sangat kecil sekali. Nah, bisa-bisa keuntungannya itu kurang dari 10% kalau dia sangat naik sekali drastis harga pakannya. Ya. Nah, ketika saya memelihara bebek atau IT ini, memang kan IT ini dia kuat makan, tetapi dia tidak memilih makanan, jenis pakan tidak memilih dia. Apa saja sembarangan. Apa saja. Yang penting jumlahnya maunya, jumlahnya yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua kan tingkat resiko kematiannya kecil, karena dia lebih kuat ini IT ini atau bebek ini. Kalau ayam dia akan bergantung sama cuaca. Banyak makanya peternak-peternak sekarang kayak ayam potong yang perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan rekayasa cuaca. Ya. Kalau kita kan peternak yang tidak modern ini, peternak tradisional, kita akan menggunakan alat seadanya saja. Nah, untuk itu, untuk memilih jenis ternak yang harus dipelihara dengan keuntungan yang cukup besar, yaitu kayak IT atau bebek. Nah, pengalaman saya IT ini 1 ekor itu atau 100 ekor itu dia 15 kilo sampai dengan 20 kilo per sekali makan. Apanya ini? Pakannya, jumlah Pakannya. Atau ini dulu kita tahan dulu. Nah, ini dalam diskusi kita ini mungkin kita uraikan sedikit, ada beberapa poin yang ingin kita diskusikan. Ini kalau kita dalam memelihara ternak, tadi saya bisa tangkap poinnya itu yang pertama adalah masalah ternaknya. Jadi tadi bahwa ternak yang bagus itu artinya yang punya ketahanan yang bagus itu adalah ternak itik atau ternak bebek. Ya, di sini kita lihat tadi ini dia jenisnya itik. Dia mungkin berpotensi untuk bertelur dia. Tapi diperuntukkan dan para konsumen juga tertarik untuk sebagai ternak pedaging gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan kira-kira untuk DOD-nya atau untuk anak itiknya, anak bebeknya, kira-kira kalau yang potong itu kan sejenis bebek yang besar itu. Itu kira-kira bibitnya itu tersedia apa enggak? Apakah ini aja yang tersedia? Kira-kira pilihan itiknya ada yang atau bebeknya itu ada, tapi dia lebih mahal. Oh, lebih mahal ya? Lebih mahal, kayak entok itu kan lebih mahal. Iya. Jenisnya pertama cadangan bibitnya memang tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Karena masih banyak juga yang membudidayakan sistem tradisional. Iya. Kalau ini bibit untuk petelur ini memang banyak orang budidaya, termasuk ada perusahaan-perusahaan pemasoknya. Iya, betul. Nah, untuk itu kita memilih yang untuk petelur tetapi diperuntukkan untuk pedaging. Ya, yang penting lancar ada bibit yang tersedia. Pertama, itu kan. Lancar bibitnya, yang kedua tidak terlalu jauh lah durasi waktu yang dipakai dengan bebek entok ini atau bebek pedaging ini. Ya. Nah, yang kita kejar kan keuntungan cepat dengan durasi waktu yang cepat juga ya, untuk perputaran modalnya. Nah, makanya kita memilih bibit petelur ini. Ya, bibit ini. Jadi begini, apa namanya, poinnya adalah pertama kalau dia entok yang memang
entok itu kalau di para peternak kita, apalagi yang skala tradisional, itu bertahun-tahun itu baru dia jual. Padahal dalam sistem untuk ternak potong untuk entok itu 3 bulan maksimal, tuh 3 bulan sudah dipasarkan. Supaya apa? Supaya dagingnya itu tidak alot, tidak keras. Nah, sehingga banyak masyarakat kita, memang peternak kita dalam hal pembibitan itu belum begitu bagus. Sehingga ketersediaan DOD atau anak entok pun menjadi terbatas, sehingga banyak pilihan-pilihan yang lain, terutama itik ini. Itu poinnya. Sehingga Pak Tandi ini memelihara sejenis atau itik lah yang bisa juga dipakai untuk potong. Nah, kira-kira ini kan dipelihara dari kecil. Nah, nanti dipasarkan itu atau konsumen itu memilih atau dipasarkan itiknya itu kira-kira umur berapa dipasarkan? 2,5 bulan. 2,5 bulan sudah mulai dipasarkan. Paling maksimal, minimal Maksimal 3 bulan. 3 bulan. Kemudian kita berbicara sedikit masuk ke tadi kan pilihan, kenapa harus itik kan, kenapa tidak entok misalnya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Kemudian kita bergeser ke pakannya. Nah, pakan ini menjadi hal yang sangat penting, tadi sudah diceritakan bahwa kalau pakan ini paling tidak 70% lah menyumbang biaya produksi sampai dia menjadi besar gitu. Nah, dengan menekan biaya pakan atau biaya produksi, maka itu akan mengakibatkan keuntungan kita akan lebih tinggi. Tapi kalau kita tidak mampu menekan biaya produksi, kalau kita tidak mampu menekan biaya produksi, maka otomatis keuntungan kita menjadi kecil. Nah, ini gimana strateginya ini Pak Tandi ini untuk menekan biaya produksi sehingga keuntungannya bisa didapatkan, atau mungkin bisa diceritakan kira-kira sampai dia panen itu keuntungannya berapa dari seluruh biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Silakan. Pertama perlu kita sampaikan di sini, pakan itu tidak boleh 100% kita beli. Ada beberapa pakan alternatif yang juga nilai gizinya mungkin atau nilai kandungannya yang ada, tetapi mungkin sangat sedikit. Bisa kita tingkatkan jumlahnya untuk mencapai tingkat kebutuhan nutrisinya yang di pakan tersebut. Nah, makanya ketika dia 50% pakan yang kita beli kayak jagung, terus dedak, berarti itu kan harus ada pakan lain untuk mencukupi nilai pencapaian nutrisi dalam pakan tersebut. Nah, makanya kalau saya sering melakukan, dia mengambil sayur di pasar kayak sisa-sisa toge, itu banyak sekali itu, kadang 1 karung sisa toge yang itu kan masih gratis. Dan sayur-sayur lainnya itu kita cuma sediakan keranjang di pasar itu, misalnya ada 10 pedagang pasar untuk sayur, kita letakkan di sana keranjang, kita disuruh beli keranjang, nanti di sana dibuang, sorenya kita ambil. Nah, kita ambil, kemudian di rumah itu nanti kita gabungkan dia jagung, dedak, sama limbah untuk proteinnya, limbah ayam potong yang harus ada. Limbah ayam potong. Ayam potong seperti tulang-tulangnya yang sisa untuk sisilan bakso itu kan diambil dagingnya sama bakso. Ya. Dari mana dapat limbah? Kebetulan saya kan banyak kenalan juga, di samping pemotong ayam banyak kenalan untuk tempat-tempat pemotong yang lainnya. Selain Pak Tandi ini jual beli ayam ya, apa namanya, maksudnya motong ayam kemudian dagingnya dijual, itu limbah-limbahnya bisa digunakan. Apakah itu mencukupi
atau kurang sehingga ngambil dari dari tempat lain, tempat teman-teman ada yang relasi pemotongan yang lain. Oke sama dah. tukang bakso. Tukang bakso. Nah, tukang bakso. Awalnya dulu ini kenapa saya ada inisiatif pelihara bebek, saya buang limbah itu selalu dimarahi sama orang-orang. Oh iya. Buang limbah bingung. Ya bingung buang limbahnya nih karena dia bau katanya orang. Betul. Akhirnya saya pelihara cuma 20 ekor kayaknya, sekitar 27 Ayam. itik Itik. ini. Nah akhirnya saya buang ke sana, tetap dimakan ternyata gemuk dia. Nah cuma saya tambahkan jagung dikit sama dedak dikit, Ya. sama sayur, limbah sayur. Nah karena saya lihat perkembangannya itik ini kok bobotnya begitu bagus dengan limbah-limbah ini, yuk kenapa tidak saya kembangkan, di samping tidak membuang limbah sembarangan, Ya. juga bisa dipakai untuk pakan. Nah saya lanjutkan ya untuk kombinasi pakannya. Nah, dia harus 50% sampai dengan 75% itu maksimal. 75% harus biaya pakan itu. Misalnya jumlah pakannya itu 20 kilo. Ya. Kalau kita beli 20 kilo, kalau harga pakan toko atau pakan yang sudah jadi, itu kalikan 10.000 aja sekarang. Berarti dia 200.000. Ya. Nah, itu kita kan tidak bisa seperti itu. Nah, anggap dia 9.000 masih dia tidak bisa per hari. Kalau itiknya 100, dia kan harus 20 kilo. Ya. Nah bagaimana caranya? Kita harus tekan dia, kita pangkas. Yang biayanya 100.000 harus dikurangi sampai dengan 50%. Nah kita harus tekan dia. Cuman mungkin belum saya uji coba dia untuk sampai petelurnya. Oke, tadi kita sudah bicara terkait sama itik atau entok lah, atau yang sifatnya untuk dipotong atau pedaging. Tadi sudah dijelaskan, belum masuk ke bagaimana potensi pakan ini bisa menghasilkan telur tadi kan, bisa berpengaruh terhadap produksi telur. Tapi kan ini spesialisasinya kan 2,5 bulan itu sudah banyak yang beli itiknya. Nah, coba bisa kita dikasih gambaran kira-kira kalau itik ini 100 ekor itu kira-kira bagaimana kombinasi pakan yang diberikan gitu. Pertama yang sering saya pakai itu 50% jagung dengan Dedak, dedak, 50%-nya limbah. limbah. Nah, jumlah pakan ini kan 15 kilo per 100. Per 100 Minimal, ekor. Per 100 ekor. Minimal. Minimal 15 kilo. Jadi kalau kita 50% kan dia kan sekitar 7,5 kilo. Ya, Per sekali pakan. dedak dan jagung. Dedak dan jagungnya. Ya, Nah, kalau kita uangkan dia dedaknya itu ya rata-rata, kalau dedak kan lebih murah. Ada Ya. yang harga 2.500, ada yang harga 3.000, dan maksimalnya itu 5.000. Itu yang kelas bagus, kelas A sudah itu. Nah, kalau kita berarti dedaknya 4 kilo. dedaknya kita pakai 4 kilo, jagungnya kita pakai 3,5 atau 3,5. Ya. Nah, nanti 7,5 ini kalau kita konversi ke rupiah atau ke harga jual yang harga pakan, harga jagung ini, Ya. dedak ini sekitar 35.000. Yang 7,5 7,5 sama dedak sama jagung. jagung. Ini kalau kita rata-rata 75.000. ya 35.000. 35.000. 35.000. Nah, sisanya itu kita cari dari untuk protein ini saya pakai itu Limbah. limbah. Misalnya kalau protein saya pakai tulang bekas sisilan bakso Ya. sama limbah sayur. Nah, limbah sayurnya kan berapapun kita ambil, bahkan bisa lebih, bisa sampai dengan 10 kilo sampai dengan 20 kilo bisa dia kalau sayur ini. Nah, nanti kita lihat dia, misalnya kalau banyak
misalnya sisa kedelai yang dibuang-buang apa itu toge, itu lebih bagus proteinnya, makanya kita bisa press juga untuk kombinasi pakan yang lain, misalnya kayak jagung ini bisa kita press dikit. Bisa dipres. Nah, makanya bisa bervariasi dia. Tapi rata-rata per hari itu 35.000 biaya pakannya per 100. Ya. Yang lain didapatkan dengan cara gratis lah Nah, yang lain dari limbah. dari limbah ya. Dari limbah. Karena memang benar-benar tidak dipakai dan tidak punya nilai ekonomi. Ya. Nah, nanti tergantung keadaan kalau limbah alternatif ini. Nah, kalau lebih banyak kita lihat misalnya nilai protein itu yang lebih banyak, maka kita akan press untuk yang lainnya. Ya. Berarti begini, kalau dia 35.000 itu sebulan berapa jadinya? Nah, berjumlah 3 juta 900 lebih. 900 lebih lah. Nah, Berarti 1 jutaan dia. Kalau kita per hitung-hitungnya 3 bulan apa 2,5 bulan? kita pakai hari. Iya. Per 60 hari, per 90 hari. Ya. Per 90 hari itu sekitar 3.150. 3.150. Harus kita cadangkan itu untuk biaya pakan. 3.150. Ya. Kalau harga DOD-nya anaknya Anaknya kan 850. 800 850 800 untuk DOC-nya. DOD-nya. berarti hampir 4 juta. Ya, 850 ditambah dia dengan 3.150. Hampir 4 juta. Nah, biayanya 4 juta. Ya. Nah, nanti kita jual dia sekitar 50 sampai 60 per ekor. Ini kan kadang kita orang beli itu 2 bulan setengah sudah ada yang beli. Iya. Ini maksimalnya nih. Maksimal 3 bulan lah. 3 bulan itu Tapi ada 2 bulan sudah beli ya. ada 2 bulan setengah. Nah, dua ada bulan. yang 2 bulan, 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya. Kalau kita jual dia misalnya rata-rata seharga 60, 60. nah berarti 60 kali 100 berarti 6 juta. 6 juta lah. Ada keuntungan di sana selisihnya 2 juta. 2 juta. Itu berapa hari bisa dijual yang 100? Biasanya kan kalau kita ini peternak ini ada kelontok anunya, brokernya. Iya. Yang masuk-masuk di lalapan, di pemotong, Iya. yang konsumsi. Itu kadang dia beli langsung satu kandang itu. Satu diambil, kandang. ya, nanti diambil per pasaran. Langsung itu, diborong berarti. diborong ya. Saya biasa diborong. Diambil 30, 20 tergantung pasarannya. Nah, tapi maksimalnya itu 1 minggu habis dia diambil. Ya. Artinya kan ini kalau melihara 100. Melihat Apalagi kalau dalam partai besar mungkin keuntungannya lebih besar lagi. lebih besar lagi. Ya, jadi begini pertanyaannya, kira-kira kemampuan Pak Tandi ini untuk memelihara dengan kondisi dan ketersediaan pakan yang ada itu berapa ekor? Nah, kalau mau jadi peternak yang profesional, kita kan sebenarnya harus punya penggilingan yang lebih besar. Ya. Untuk sementara ini saya gunakan penggilingan kapasitas cuma 15 kilo per 1 jam. Ya. Produksi pakan anunya 15 mesinnya. kilo 1 jam. 1 jam itu. Itu semua masuk. Bulu ayam, tulang ikan kita masukkan. Ya. Terus kita campur. Nah, seandainya kita punya kapasitas mesin yang lebih besar, malah lebih bagus, bisa kita produksi pakan sendiri malah. Ya. Artinya begini, dari ketersediaan terutama ini terkait sama limbah kan yang mengandung sumber protein. Ini kira-kira kemampuan Pak Tandi ini memelihara dengan ketersediaan limbah atau sumber protein itu kira-kira berapa ekor? Maksimal 1.000 ekor maksimal. Apakah bisa mencukupi dengan ketersediaan limbah yang mungkin sifatnya masih gratis gitu? Kalau sekarang ini bahkan saya ngambilnya di pasar itu 2 hari sekali, karena pertama kalau dia dengan jumlah ternak yang saya miliki Ya, itu terlalu lebih dia, sedangkan sayur ini kalau lebih dari 2 hari bau dia. ya, Sama dengan limbah-limbah ikan, kepala ikan, apa sisa-sisa di pasar yang dibersihin itu kalau dia lama di tempat kita bau dia. ya.
Makanya kita kekurangan tempat, makanya 2 hari sekali baru saya ngambil. Artinya ini kan 1.000 kemampuannya. Nah sekarang ini sudah akan bertahap kan? Ini Gimana? maksimal 400 ini, Nah, 400. sekarang 400. 400 set. Untuk limbah yang memenuhi sumber protein masih bisa. Masih 2 hari sekali, kadang sekali, kadang 3 hari. Ya. Karena kalau masih banyak, misalnya hari ini kita dapat 3 karung, Ya. besok kadang 5 karung dia. Ya, artinya kalau kita 100, anggaplah 100 ekor kita omset kita 2 juta misalnya. Kalau kita bisa mampu beternak sampai 1.000, kan paling tidak omsetnya hampir 20 juta itu. Nah, kalau kita memelihara dalam porsi besar, memang kalau kita bicara unggas ini, sedikit sama banyak itu sama sebenarnya. Harusnya kalau kita pakai dalam partai besar, itu bisa menutupi dan itu lebih bagus gitu. Kalau bisa 2.000 itu luar biasa. Sehingga sebenarnya banyak peternak kita dalam memelihara itu dia masih bersifat sampingan dia. Artinya dia tidak tekun speknya di situ misalnya. Speknya untuk di itik misalnya. Ya paling tidak yang akan dikelola itu adalah ya kesehatannya, sumber pakannya sama pemasarannya. Nah, kalau pasarnya bagus ya otomatis nanti nilai jualnya cepat, guliran ternaknya itu untuk dijual juga bagus gitu. Nah, ini jadi poinnya yang tadi kita bicarakan itik, kemudian bisa memelihara dalam jumlah yang cukup banyak 1.000 karena nanti kan berpengaruh kepada protein juga kan atau limbah-limbah yang tersedia. Dan dari diskusi kita ini mampu memelihara dalam jumlah yang cukup banyak 1.000. Nah ini omsetnya ya luar biasa itu 20 juta ya. Nah, kalau seminggu itu berapa? Misalnya kalau dia siap panen itu seminggu itu berapa? Itu sudah misalnya rata-rata 100 per minggu. Kalau 100 per minggu berarti dia 2 juta. Ya artinya kalau 100 per minggu berarti 10 minggu itu sudah habis. Makanya kan habis. Artinya kalau kita punya 1.000 maka 3 bulan lebih lah. Ya 3 bulan lebih, satu periode sudah itu. Ya 3 bulan kan, 3 bulan langsung dijual. Kenapa harus cepat dijual? Supaya putaran uang produksinya juga cepat gitu. Karena kalau punya itik banyak, punya ayam banyak, tapi kalau dia tidak cepat bergulir keuangannya maka itu akan terganggu juga nanti. Nah itu problemnya kan, ada barang memang pasarannya harus bagus juga. Kalau banyak barang tapi pasarannya tidak bagus, maka itu menjadi halangan kita untuk menuju kesuksesan. Ini kan juga pola konsumsi masyarakat yang belum sama dengan mengkonsumsi ayam potong. Nah mereka kan banyak yang belum mengenal bahwa itik ini sumber protein juga yang tidak jauh beda sama dengan daging-daging yang lainnya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka belum berpikir, pola pikir masyarakat itu hanya melihat dia itik ini dia mengamis, gamis. Iya. Nah, tetapi cara pengolahannya yang belum tepat. Yang pertama, yang kedua, kalau orang konsumsi di lalapan saja dengan porsi ayam, karena saya penjual ayam nih, porsi ayam dengan porsi itik ini dia lebih mahal harganya. Ayam. Itiknya lebih mahal. Nah, misalnya kita beli satu porsi di lalapan itu 15.000. Ya. Kalau itu itik itu bisa sampai 25.000. Iya. Nah, karena itu mereka ragu untuk konsumsi ini. Padahal sebenarnya 1 kilo daging ayam yang sekarang kita bandingkan 1 kilo daging ayam itu harganya kan 45 sekarang. 40 sampai dengan 45. Iya. Nah, sekarang dia motong misalnya berat itik itu 1,5 kilo bersihnya yang 2 kilo. Kan tidak jauh beda sebenarnya. Tetapi yang kita herankan kenapa di konsumsi di lalapan itu dia lebih mahal.
porsinya lebih mahal daripada ayam potong. Nah, padahal dia tidak 1,5 kg itu kan 40-60 sama dia kan, Ya, sama sebenarnya harganya. Cuma mungkin masyarakatnya merasa terlalu agak mahal. Apalagi standar keuangan misalnya yang memakan lalapan yang 15.000, ya lebih baik pilih yang itu. ya. Tapi kan untuk selera-selera, kadang ada yang memang sangat senang seleranya Ya, di itik titik. dan di ayam. Nah, oke. Jadi bincang-bincang kita ya, cukup lama kita diskusi ya, bincang-bincang kita. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya ambil kesimpulan pada hari ini diskusi kita ini. Pertama, ini menjadi poin yang utama karena kalau bicara itik, karena ini itik sifatnya itik itu kan petelur, tapi bisa dijadiin sebagai itik pedaging. Itu poin pertamanya. Karena mungkin disebabkan karena ketersediaan daripada entok yang ada di wilayah kita di sini. Kemudian pakan yang mempengaruhi nilai produksi, nilai keuntungan itu juga bisa ditekan dengan menekannya sampai 50% ya. Di mana ada sumber protein yang didapatkan dari limbah-limbah yang sifatnya masih gratis ya. Nah, enggak tahu besok kalau banyak peternak kita yang memelihara dengan melihat potensi-potensi ini, maka mengakibatkan limbah itu yang dari gratis mungkin menjadi tidak gratis ya, karena banyak yang cari. Itu yang kedua. Kemudian memang itik ini ayam terutama. Ayam itu kalau atau unggas lah, itik ayam, bebek gitu. Kalau semakin banyak dia itu keuntungannya semakin besar dia. Sehingga kalau hanya memelihara 100 ekor itu keuntungannya tadi mungkin 2 juta. Kurang lebih lah 2 juta. Tapi kalau mampu memelihara 1.000 ekor dengan ketersediaan misalnya limbah yang sifatnya gratis, kalau dedak dan jagung kan sudah stagnan lah 35.000. Nah, itu keuntungannya jauh lebih meningkat lagi sampai 20 juta tentunya dengan pangsa pasar yang bagus. Nah, itu intinya kan. Jadi itik, pakan, pangsa pasar itu menjadi poin yang utama untuk bisa kita mendapatkan keuntungan. Nah, itu poinnya. Sehingga masa depan peternak kita ini mungkin lebih cerah dia. Banyak peternak-peternak kita memang saya melihat peternak-peternak kita, terutama peternak yang sifatnya mandiri, itu dia tidak kuat dalam mencari keuntungan. Beda dia dengan peternak-peternak kita yang bermitra, misalnya ayam potong mitra itu sudah bisa dihitung keuntungannya. Nah, ini diskusi kita ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa kita share ke tempat atau ke peternak-peternak pemula yang mungkin mau memelihara ternak atau yang masih bingung kira-kira ternak apa yang bisa kita pelihara yang mendatangkan keuntungan. Tentunya peternak kita itu harus punya kreativitas. Jangan sampai peternak kita ini mengandalkan pakan yang sudah jadi. Nah, itu seperti tadi kita sudah cerita, kalau mengandalkan pakan yang sudah jadi, maka keuntungannya akan jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil. Nah, ini diskusi-diskusi atau ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat sekali. Banyak para peternak kita di luar sana, mungkin di daerah-daerah yang lain, yang memanfaatkan limbah-limbah juga. Nah, tergantung nanti dari sumber daya alam yang ada di daerah kita itu. Oke, terima kasih diskusinya pada hari ini bersama Pak Tandi yang sekarang kalau profesinya dulu di koperasi di Painan, sekarang sudah masuk ke dunia peternakan. Dia punya tempat produksi ayam, ya, maksudnya tempat motong ayam kemudian dijual. Nah, nasabahnya juga cukup banyak.
Nah, sekarang masuk ke memelihara dalam partai besar. Biasa beliau melihara dalam partai yang kecil, sekarang masuk ke partai yang besar. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya, diskusi kita. Semoga bermanfaat bagi peternak-peternak kita yang menonton acara ini. Jadi channel kita pada hari ini channel kita bikin baru ya. Jadi channel YouTube ini namanya Masa Depan Peternak. Jadi kita akan berbincang-bincang kepada peternak kita khususnya ya di NTB, atau kita spesialkan khusus peternak kita di Lombok Timur. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan masa depan mereka, khususnya peternak kita. Apakah peternak kita ini terus maju dengan seluruh kreativitasnya, atau dia stagnan dengan tidak punya kreativitas, atau gagal dan berhenti menjadi peternak karena mungkin banyak kendala-kendala yang dihadapi. Oke, semoga diskusi kita bermanfaat. Terima kasih Pak Tandi atas informasi yang bisa diberikan, ilmu-ilmu yang bisa diberikan untuk channel Masa Depan Peternak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.